Renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Pada waktu itu Yesus bersabda demikian, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Firman kita pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Ada titik akhir, ada tujuan yang harus kita capai. Kita tidak seharusnya menjadi orang-orang yang begitu jenuhnya menghadapi hidup, merasa tak berdaya, merasa susah untuk maju lagi, bahkan mungkin semakin mundur. Kalau itu memang pilihan kita, maka tentu kita tidak pernah akan mencapai tujuan hidup kita. Tujuan akhir kita adalah berkumpul dengan Tuhan dan menerima hadiah yang Tuhan sediakan untuk orang yang setia kepadanya. Ada orang bertanya, lalu kalau orang tidak setia bagaimana? Apakah akan ditolak Tuhan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih? Bukankah Yesus sudah mati bagi kita? Yang artinya kita pasti selamat? Oh, tidak. Ibu-ibu yang memberi makan kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang mungkin masih lebih suka bermain daripada makan. Bahkan kadang-kadang untuk makan saja anak ini harus diiming-imingi dulu. Dikasih main HP, main game, nonton film, baru dia mau makan. Itu pun makanan tidak segera dia kunyah, apalagi dia telan. Dia emut aja. Satu suap mungkin bisa 10 menit. Apa tujuan ibu memberi makan pada anaknya? Supaya anaknya mendapat gizi, supaya anaknya sehat. Benar, itu bagus. Tetapi apakah anak itu mengerti tujuan dari si ibu itu? Belum mengerti, bukan? Karena masih kecil. Kadang-kadang seorang ibu harus memaksa anaknya. Bahkan ada yang sudah diiming-imingi dengan berbagai macam permainan, tetap saja tidak makan. Bahkan anak ini mungkin sudah dikasih obat penambah nafsu makan. Saya ingat dulu teman saya waktu masih SD, kecil, kurus, tidak suka makan. Ibunya kasih dia obat penambah nafsu makan. Itu sebenarnya obat yang harus dikasih ke sapi, supaya sapi cepat gemuk. Dan jadilah anak ini tiba-tiba saja bisa makan banyak, makan dan makan terus. Lalu bertumbuhlah ke kiri, kanan, ke depan, ke belakang. Mungkin sedikit ke atas juga. Dan sejak saat itu, nafsu makannya tak tertahankan lagi. Tentu ini berlebihan. Ada juga ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin pengasuh anak juga, yang marah-marah ketika anaknya makan dengan lambat sekali. Dan ini tidak akan membuat suasana semakin baik. Ini hanya akan membuat saat-saat makan adalah saat-saat yang menyiksa buat anak ini.
Mungkin dia malah akan trauma. Nah, demikian juga Tuhan sudah menyediakan tujuan yang baik untuk kita. Yesus mengatakan apa? Aku pergi dahulu menyediakan tempat bagimu. Ini kata Tuhan loh, bukan kata manusia. Kalau manusia yang bilang itu, bisa saja dia ingkar janji. Bisa saja dia cuma kampanye, menghibur, bahkan mungkin mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi apakah semua orang mau mencapai tujuan itu? Ya, tentu sajalah. Masa tidak mau? Tapi kenyataannya, cara hidup kita mungkin tidak menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mau menuju ke situ. Kita enggan untuk berkorban. Kita enggan untuk mengampuni orang. Bahkan kita main kuasa terhadap orang lain. Seakan-akan segala titipan Tuhan, baik harta, kekuasaan, kesehatan, hidup yang baik, itu seakan-akan milik kita sendiri. Sehingga dengan penuh kuasa juga kita menggunakan itu. Seakan-akan orang yang sudah kita layani berhutang kepada kita. Atau sebaliknya, kita merasa berhutang kepada orang yang baik kepada kita. Sehingga kita berusaha membalas budi orang itu. Tetapi orang yang tidak berbuat baik pada kita, kita rasa tidak perlu menolong mereka. Karena tidak ada gunanya. Pada dasarnya, semua orang ingin masuk ke surga. Tapi tidak semua orang berusaha untuk masuk ke situ. Bahkan banyak orang merasa jalan menuju surga ini terlalu menyiksa. Sudahlah, saya pilih jalan lain saja yang memungkinkan saya untuk menipu orang, membohongi orang, mencari keuntungan dari diri orang lain, bahkan menempuh cara-cara yang kotor untuk mencapai tujuan saya yang seringkali, hanya sekedar memuaskan perut saja. Maka dari itu, hari ini Yesus berkata, hendaklah pinggangmu berikat. Artinya, hendaklah engkau siap sedia, kapanpun juga. Bahkan seperti seorang hamba, tengah malam pun tetap siap sedia, menunggu kedatangan tuannya. Dan ketika tuannya datang dan hamba-hambanya sudah siap untuk melayani tuannya, terjadilah kejutan yang luar biasa. Dalam bacaan dikatakan bahwa tuannya sendiri akan melayani hamba-hambanya. Saya pikir jaranglah ada tuan yang melayani hamba. Tetapi Yesus mengatakan demikianlah sifat Tuhan. Justru Tuhan akan melayani hamba-hambanya yang setia. Coba apa kurangnya pelayanan Yesus bagi kita? Sebelum kita menjadi orang kudus pun ia sudah mati bagi kita. Kita katakan manusia seperti itu tidak banyak. Banyak orang tua jelas melakukan itu, berkorban bagi anaknya. Meskipun belum mati, tapi bolehlah kita katakan bahwa sebagian besar hidupnya dipakai untuk memberikan kehidupan kepada anaknya. Sehingga orang-orang tua semakin berkurang kehidupannya. Artinya, semakin mendekati kematian. Ketika ada orang ulang tahun, saya selalu mengatakan, ulang tahun menandakan bahwa hidupmu semakin berkurang. Karena engkau sudah memberikan hidupmu yang banyak itu untuk melakukan baik hal-hal yang berguna, juga mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak berguna. Artinya setiap kita ulang tahun, kita semakin dekat kepada kematian. Tapi jangan khawatir. Kalau memang hidup kita ini kita jalani dengan baik, tidak ada yang perlu disesalkan. Dan juga tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab hamba yang selalu bersiap sedia akan mendapatkan tempat yang istimewa di rumah Tuhan. Saya berdoa, semoga Anda dan saya bersama-sama menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh pantas untuk mendiami rumah Tuhan. Pantas di sini adalah meskipun kita punya kekurangan, tetapi kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Hari demi hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita berjuang, mari kita berjalan meskipun susah,
tetapi tujuan kita sudah pasti di depan. Amin.